Halo semua, kembali lagi bersama kami di video yang kedua. Nah, kali ini kami akan membahas tentang peristiwa Pearl Harbor. Kalian pasti tidak asing lagi sama peristiwa ini. Pearl Harbor merupakan serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Hal ini terjadi karena Jepang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik. Peristiwa bagian besar kerusakan kapal perang terjadi dalam 30 menit pertama penyerangan. Arizona hancur total dan Oklahoma pun terbalik. Sedangkan California, Nevada, dan West Virginia tenggelam di perairan dangkal. Began at Pearl Harbor, and 1,177 men still lie entombed in the battleship Arizona. America's Halo teman-teman, gimana? Sudah dilihatkah video tentang fakta sejarahnya? Apakah sudah mulai mengantuk? Eits, jangan dulu. Kita akan buat kalian lebih tambah semangat untuk pembahasan materi yang kedua. Check it out. Untuk kerangka pembahasan kami di video yang kedua ini, kami akan membahas seputar tentang latar belakang peristiwa Pearl Harbor, kronologi Pearl Harbor, dan juga dampak dari peristiwa Pearl Harbor. Namun, sebelum itu saya tekankan bahwa cerita yang kami sampaikan berupa cara pandang kami sendiri dan tokoh-tokoh yang kita jelaskan adalah dari imajinasi yang telah kita bangun sendiri. Latar belakang peristiwa Pearl Harbor. Pada suatu hari, Amerika mengirimkan pasukan tempur ke Pasifik. Kirim kapal lebih banyak dan senjata anti pesawat tempur untuk Inggris dan Rusia, ucap Matt selaku petinggi Amerika Serikat. Namun, Louis menentangnya. Apakah kita harus membiarkan pembunuhan terjadi di Pasifik? Yang tidak lain, Matt pun menjawab, apa kita punya pilihan lain? Kita membuat kulkas, sementara musuh kita membuat bom. Di sisi lain, kerajaan Jepang pun sedang melakukan meeting antara jenderal-jenderal Jepang tentang perang di Pearl Harbor. Kita akan melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Pasifik mereka dalam sekali serangan di Pearl Harbor, sambung Jenderal Terauchi. Kemudian jenderal-jenderal Jepang sedang menyusun strategi penyerangan ke Pearl Harbor dan mereka akan menyerang saat orang-orang Pearl Harbor masih terlelap tidur. Selanjutnya, kronologi peristiwa Pearl Harbor. Pagi-pagi buta, pasukan udara Jepang telah bersiap untuk menyerang Pearl Harbor. Mereka terbang rendah sekali supaya tidak terlacak dan terdeteksi oleh radar Amerika Serikat. Namun, penjaga radar melihat banyak sekali pesawat yang teridentifikasi. Kemudian penjaga radar memberitahukan kepada seluruh pasukan yang masih tertidur. Semuanya kembali ke posisi masing-masing. Kita dibom, bangun, bangun. Penjaga radar pun mengatakan ke semua pasukan yang sedang tertidur bahwasannya keadaan sedang genting. Laporkan, terjadi penyerangan. Kirimkan awak dan bersiap berperang, karena ini bukan lagi latihan. Mereka baru saja menenggelamkan USS Arizona, ucap Lurton selaku penjaga sistem informasi yang sedang melaporkan situasi di kantor pusat. Untuk dampak penyerangan dari peristiwa ini, itu ada 8 dari 9 kapal perang Amerika Serikat rusak atau tenggelam, termasuk USS Arizona yang meledak akibat bom yang mengenai ruang amunisi. Dan Indonesia juga semakin meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia akibat pengaruh Jepang. Kemudian peristiwa ini juga menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap warga Amerika Serikat keturunan Jepang yang dianggap sebagai musuh potensial. Tepat di pagi hari tanggal 7 Desember 1941 pukul 7:53 waktu Hawaii dan pukul 3:23 tanggal 8 Desember waktu Jepang. Dunia dirundung dengan kesedihan dan rasa tak berdaya. Jepang secara mengejutkan menjatuhkan bom dari atas markas militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii.
Serangan tersebut telah terkoordinasi oleh seorang jenderal Jepang dengan nama Isoroku Yamamoto. Sekitar Juli 1939, Amerika Serikat menghentikan kerjasama dagang dengan Jepang, tertuang dalam Perjanjian Perdagangan dan Navigasi 1911. Di hari, pasukan udara Jepang telah bersiap untuk menyerang Pearl Harbor. Oleh karena itu, mereka terbang rendah sekali supaya tidak terdeteksi oleh radar Amerika Serikat. Tetapi, pasukan Amerika melihat banyak sekali pesawat yang teridentifikasi, karena masih ada sebagian penjaga radar yang tidak tertidur terlalu lelap. Kemudian, penjaga radar memberitahukan kepada seluruh pasukan yang masih tertidur, "Bersiaplah, kita sedang diserang, siapkan persenjataan. Kapal induk USS Arizona sudah ditenggelamkan." Ia melaporkan kepada kantor pusat Angkatan Darat. Terdapat banyak sekali dampak penyerangan. Dalam segi ekonomi, serangan tersebut juga mengganggu perdagangan dan pelayaran Amerika di kawasan Pasifik. Dalam segi sosial, terdapat banyak hilang nyawanya serta hancurnya aset Angkatan Laut Amerika. Dalam segi militer, serangan tersebut menyebabkan kerusakan luas pada aset Angkatan Laut Amerika sehingga memerlukan sumber daya yang signifikan untuk memperbaiki atau menggantinya. Latar belakang. Suatu hari, pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi sebuah peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu penyerangan Pearl Harbor yang dilandasi oleh keinginan Jepang untuk lebih leluasa bergerak di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Latar belakang. Suatu hari, pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi sebuah peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu penyerangan Pearl Harbor yang dilandasi oleh keinginan Jepang untuk lebih leluasa bergerak di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dampak penyerangan. Yang pertama, menyebabkan pecahnya perang antara Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka, serta menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk 8 kapal perang tenggelam dan 188 pesawat di darat dan di udara terbakar atau hancur. Yang ketiga, menyebabkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Amerika Utara. Keempat, menyebabkan Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih tegas dalam konflik global. Dan yang terakhir, menyebabkan peningkatan persepsi Amerika mengenai Jepang sebagai musuh yang serius dan dapat mengakibatkan intensifikasi serangan yang lebih agresif. Nah, itu tadi adalah cerita menurut teman saya Fadil. Berikutnya, saya akan menceritakan menurut sudut pandang saya sendiri. Latar belakang penyerangan. Berlatar pada tahun 1941 di sebuah kapal induk Angkatan Laut Jepang. Pagi itu terjadi upaya penyambutan Panglima Armada Gabungan Jepang yaitu Isoroku Yamamoto yang sebelumnya menggantikan Laksamana Maeda Zayeda. Sebelumnya, Laksamana Yamamoto melakukan penelitian tentang karakteristik pangkalan militer Pearl Harbor yang memiliki demografi yang sangat berisiko, karena posisinya armadanya yang saling berdekatan dan diperkirakan akan sangat mudah untuk diserang. Tempat ini seperti jebakan tikus, ucap salah satu perwira Jepang. Dari sana, Laksamana Yamamoto langsung berkoordinasi dengan para perwiranya dengan rencana penyerangan itu. Salah satu perwira mengusulkan untuk melibatkan seseorang yang bernama Minoru Genda. Minoru Genda, staf perwira Angkatan Udara baru di Amada Akagi, seorang ahli strategi yang hebat, ucap Nakamoto. Kronologi penyerangan. Sebelum misi rahasia ini diketahui oleh pihak Amerika, Laksamana Yamamoto akhirnya memutuskan untuk menyerang Pearl Harbor. Dia langsung mengkoordinasikan rencana ini dengan para perwiranya dengan mengerahkan kekuatan 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 3 kapal jelajah, 9 kapal perusak, 8 kapal tanker, 28 kapal selam, serta 414 pesawat pengebom sebagai ujung tombak kesuksesan penyerangan ini. Tanggal 7 Desember 1941, pasukan Jepang melakukan penyerangan dengan menggunakan strategi zigzag untuk mencegah terdeteksinya oleh pesawat Amerika serta kapal selam mereka. Serangan pertama ditujukan kepada kapal USS Nevada. Pesawat pengebom terus membombardir targetnya tanpa ampun. Dampak penyerangan.
Kapal-kapal Amerika mengalami kebakaran hebat. Di pangkalan udara High Camp Hawaii, puluhan pesawat tempur Amerika yang sedang parkir luas dibombardir oleh serangan pesawat bank-bom Jepang. Amerika mengalami kerugian, yaitu kapal selam Oklahoma, kapal tempur Nevada yang rusak berat, kapal tempur USS Virginia terjebak 6 torpedo, kapal jelajah USS California terkena 2 torpedo dan terbakar di semua bagian, serta kapal tempur USS Arizona yang tenggelam akibat ledakan di gedung amunisi. Itu tadi adalah penjelasan menurut teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang saya sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang. Beberapa bulan menjelang Pearl Harbor, para pemimpin Jepang diam-diam merencanakan serangan yang menentukan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Perang tidak dapat dihindarkan, sembunyi dari kenyataan ini sama dengan mati. Mereka telah menyetop distribusi minyak yang menjadi sumber kehidupan di negara kita, dan stok kita hanya cukup untuk 18 bulan. Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain perang, ucap Jenderal Terauchi. Mereka percaya bahwa pukulan keras terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat akan melemahkan kemampuan Amerika untuk berperang dan memaksa mereka untuk bernegosiasi demi perdamaian. Selanjutnya adalah kronologi. Matahari baru saja terbit di atas Pearl Harbor, dan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat perlahan-lahan mulai hidup kembali. Para pelaut dan perwira sedang dalam perjalanan menuju tugasnya. Dan ketenangan pagi hari digantikan oleh kebisingan kapal dan hiruk-pikuk kepersiapan hari itu. Saat pembom Jepang mendekati pangkalan tersebut, operator radar yang mencari pesawat musuh mendeteksi pendekatan mereka dan membunyikan alarm. Semuanya, bangun, bangun, kita dibom, kembali ke posisi masing-masing. Semuanya, bersiap berperang karena ini bukan lagi latihan. Mereka baru saja menenggelamkan USS Arizona. Para pelaut dan marinir Amerika segera mengambil posisi, mencoba membalas tembakan. Penyerang Jepang terus menekan, menggunakan jumlah dan taktik yang lebih unggul untuk mengalahkan para pembela Amerika yang kalah jumlah. Dan yang terakhir adalah dampak. Ketika para penyerang akhirnya mundur, orang-orang yang selamat dari pangkalan tersebut mengamati kerusakan yang terjadi, mencoba memahami besarnya apa yang baru saja terjadi. Armada Amerika di Pearl Harbor hancur. Sebagian besar kapalnya hilang atau rusak tidak dapat diperbaiki lagi. Jumlah korban tewas juga sangat tinggi. Ratusan pelaut dan marinir tewas atau terluka. Itu tadi adalah penjelasan dari Allen. Sedangkan menurut saya, latar belakang adanya Pearl Harbor karena suatu hari pada tanggal 7 Desember 1941, piring besi terbang dengan keras di atas kepala para tentara Armada Pasifik Amerika Serikat yang berasal dari Jepang, yang dimana banyak sekali teriakan ketakutan yang mencengkam. Jepang menyerang Amerika dikarenakan ingin lebih leluasa bergerak di kawasan Asia Pasifik dan ingin lepas dari sanksi atau embargo yang diberikan oleh Amerika Serikat. Jenderal, bagaimana ini? Apakah Anda yakin kita akan menyerang Armada Pasifik Amerika? Ucap Jenderal Yuta. Kenapa kamu terlihat gelisah, Jenderal? Kita adalah Jepang, dan kita akan bersinar seperti cahaya matahari yang akan membakar mereka seperti di neraka, ucap Jenderal Yamamoto. Lagi penyerangan. Waktu subuh menjelang pagi, Jepang memulai serangan yang besar terhadap pangkalan Pearl Harbor, di mana para pasukan Amerika Serikat banyak yang masih tertidur dan sebagian lainnya sedang bersiap untuk memulai hari. Dengan ketidaksiapan pasukan Amerika, Jenderal John berkata, "Jenderal, aku sudah tidak tahan dengan kelakuan Jepang yang memprovokasi kita untuk berperang. Kita harus melakukan serangan balasan terhadap Jepang." Jenderal Lucas pun berkata, "Benar, Jenderal, aku siap menghancurkan Jepang dengan cepat jika diperlukan, bahkan jika aku terpaksa harus menggunakan nuklir sekalipun." Dampak dari penyerangan Pearl Harbor. Dan setelah perang panjang yang mencengkam, kedua belah pihak sangat sengit dan seimbang. Pada akhirnya, Amerika Serikat memutuskan untuk meluncurkan Little Boy dan Fat Man, nama senjata nuklir mereka, untuk meratakan kota Nagasaki dan Hiroshima. Setelah itu, pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan Amerika Serikat serta sebagai titik akhir dari Perang Pasifik. Wah, tak terasa video ini sudah sebanyak ini. Nggak bosen kan? Atau sudah ada yang ngantuk? Hahaha, sampai ketiduran tuh pasti nontonnya. Ya sudah, kalau gitu kami pamit undur diri saja.
Semoga video yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.